Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini insya Allah saya akan membahas terkait tentang penggunaan tracker ini secara tuntas, dan bagaimana sih kenapa tracker ini bisa ngebantu untuk terus perbaiki sholat kita, untuk perbaikan setiap pekan, setiap hari, setiap bulan, dan insya Allah bisa bertahap sampai tahun bertahun hingga akhirnya insya Allah kita mungkin udah nggak perlu lagi menggunakan tracker ini karena sudah bisa terbiasa sholat on time tepat waktu berjamaah di masjid, khususnya buat laki-laki. Oke, di sini udah ada kolomnya. Di sini ada penjelasan pekan ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini untuk penggunaan 1 bulan. Kemudian ada nama harinya, hari Ahad sampai Sabtu selama sepekan, kemudian nama sholatnya dari subuh sampai isya. Untuk terkait penggunaannya di sini sudah ada kolomnya. Misalkan di hari Ahad. Di hari Ahad di waktu sholat subuh bisa dikasih keterangan. Misal sholatnya tepat waktu berjamaah di masjid, bisa dikasih centang. Kalau ketinggalan, misalkan ketinggalan 1 rakaat, ditulis M atau masbuk atau telat. Kemudian jika sholatnya di rumah ataupun di kantor dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa untuk ke masjid, bisa menggunakan kolom D ya, menggunakan kasih keterangan D. Kemudian setelah berjalan selama 1 pekan, ini bisa dibuat evaluasi untuk berapa kali sholat di rumah, berapa kali sholat telat. Nah, ditulis selama sepekan berapa kali. Nanti untuk perbaikan, usahakan di pekan berikutnya tidak ada lagi misalkan sholatnya di rumah, maka di pekan kedua diusahakan maksimal untuk sholatnya semuanya di masjid walaupun masih ada masbuk dan lain sebagainya. Disesuaikan, intinya setiap progres kita kelihatan. Di pekan ke-1, pekan keduanya progresnya kelihatan untuk semakin baik. Begitu pula dengan pekan-pekan berikutnya. Nanti ketika sudah selesai selama 1 bulan, misalkan sampai pekan kelima, dan setiap pekannya sudah ada evaluasi seperti ini, tinggal menggunakan langsung 1 bulan. Jadi bisa ditulis di samping seperti ini, D dan M. Nanti dihitung jumlahnya, berapa kali sholat tepat waktu, berapa kali sholat tidak tepat waktu seperti telat, kemudian berapa kali sholat di rumah. Nanti dicatat di sini, ditulis berapa kali selama di bulan Juli. Misalkan di bulan Juli berapa kali sholat di rumah, telatnya berapa kali. Nanti ini untuk evaluasi di bulan kedepannya. Dengan itu insya Allah kita jadi ada perasaan untuk terus perbaiki. Kemudian ini juga selain penggunaan seperti ini, ada trik yang bisa teman-teman lakukan, yaitu di halaman sebaliknya. Di sini teman-teman bisa gunakan untuk evaluasi menggunakan bahasa pribadi, seperti misalkan journaling ya. Journaling selama 1 bulan, bagaimana sih progres sholatnya. Misalkan kenapa sih suka telat, misalkan karena masalahnya suka main HP, suka kelupaan, suka belum aware tentang sholatnya. Kemudian kenapa sih masih sholat di rumah, misalkan sholat subuhnya kenapa di rumah, karena malamnya suka begadang jadi bangunnya kesiangan dan lain sebagainya. Nanti setelah itu bisa jadi kita semakin sadar, kita jadi aware sama diri sendiri buat terus perbaiki dan tahu kenapa sih sebab kita nggak bisa sholat tepat waktu dan kenapa kita masih belum bisa sholat tepat waktu karena mungkin telat dan sebagainya. Insya Allah dengan sarana ini usaha kita untuk perbaiki sholat akan lebih baik. Tentunya ini sebagai wasilah, dan bagi saya sendiri ini sudah berjalan sampai setengah tahun dan sangat membantu atas izin Allah. Jadi kalau kamu sedang berusaha untuk sholat on time tepat waktu, belajar bisa menggunakan tracker seperti ini. Kurang lebihnya begini penggunaan dan tutorialnya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.